Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada para mahasantri Madin Ula 17, 18, 19, dan 20 yang kami sayangi, marilah kita lanjutkan pembelajaran Madin YN Tulungagung, yaitu kitab Mabadiul Fiqhiyah juz 4. Kemarin kita sudah membahas tentang kesunahan-kesunahan dalam sholat. Di situ ada dua macam kesunahan, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Yang membedakan antara sunnah hayat dan sunnah ab'ad, kalau sunnah ab'ad adalah ketika ditinggalkan maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau hayat sholat atau kesunahan hayat sholat itu adalah kesunahan apabila ditinggalkan dengan sengaja ataupun tidak, maka tidak disunahkan sujud sahwi. Sebelum kita lanjutkan, kita hadiah Fatihah dulu. Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ila masyayikhina wa ustadina wa mu'allifil kutub allati ta'alamnaha wa 'allamnaha, urusan mu'allif dalam kitab Syekh Umar Abdul Jabbar, nafa'ana Allah bi ulumil fitrin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatus sholati, utawi pira-pira sunnah hayati salat. Hayatus sholati utawi pira-pira sunnah hayati salat. Hayatus sholati utawi pira-pira sunnah hayati salat. Al-awal iku al-awalu, iku al-awalu utawi kang awal, iku al-awalu utawi kang awal, iku raful yadaini ngangkat tangan loro. Iku raful yadaini ngangkat tangan loro inda takbiratul ikhrami, ing dalem nalikane takbiratul ikhram. Kesunahan dalam sholat, yaitu sunnah hayat yang pertama adalah mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ikhram. Itu ketika membaca takbir Allahu Akbar, maka kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Mungkin zaman pernah lihat orang ketika takbiratul ikhram tidak angkat tangan, maka ya jangan diprotes. Maka karena mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ikhram merupakan kesunahan. Mungkin ada semacam itu. Wa indar ruku'i lan ing dalam nalikane ruku'. Selain mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ikhram, maka disunahkan lagi yaitu mengangkat kedua tangan ketika ruku'. Setelah membaca surat setelah Fatihah, ketika mau hendak ruku' maka kita sunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Wa indar raf'i lan ing dalem nalikane tangi, wa indar raf'i lan ing dalem nalikane tangi minhu saking ruku'. Minhu saking ruku'. Minhu saking ruku'. Dan ketika bangun dari ruku', yaitu itidal, maka disunahkan juga mengangkat kedua tangan. Berarti ketika mengucapkan lafaz sami Allah liman hamidah, maka disunahkan untuk angkat kedua tangan. Wa indal qiyami lan nalikane ngadeg. Wa indal qiyami lan nalikane ngadeg minat tasyahudi saing tasyahud al-awwali kang awal. Al-awwali kang awal. Jadi selain disunahkan mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram, ketika ruku', ketika bangun dari ruku', disunahkan lagi
itu mengangkat kedua tangan ketika bangun dari tasyahud awal atau dari tahiyat awal. Kesunahan mengangkat kedua tangan. Asane utawa yang kaping pindho. Asane utawa yang kaping pindho iku wad'ul yamini, nyeleh tangan tengen, ala ku'i shimali ing atase ugel-ugele tangan kiwa. Ala ku'i shimali ing atase ugel-ugele tangan kiwa, yaitu meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan yang kiri. Maka ketika habis takbir mengangkat kedua tangan, maka disunahkan lagi itu meletakkan tangan yang kanan ini di atas tangan yang kiri, bagian ugel-ugel semacam ini, atau istilahnya bersedekap. Jadi sedekap itu merupakan kesunahan dalam sholat, yaitu sunnah hayat. Maka ketika ada orang yang tidak sedekap, maka ya sah sholatnya. Mungkin berallah akbar takbir langsung lembian gini, yuk tidak apa-apa. Terus kemudian banyak mungkin dari kita melihat posisi meletakkan tangan yang kanan di atas tangan kiri itu anak banyak versi. Enak seneng sore pusar, enak bersedekap itu kan macam-macam. Di samping jangan heran, maksudnya jangan kayak ini sedekap kayak salah dan sebagainya. Tidak, mungkin dia mengikuti madhab siapa dan siapa dan semacam itu. Kesunahan bersedekap kalau menurut madhabnya Maliki, madhab Maliki ya, mungkin ada orang yang bermadhab Maliki, itu cara posisi bersedekap yaitu meletakkan yang kanan di atas yang kiri dengan posisi di antara pusat dan di bawah dada. Itu bagi laki-laki dan perempuan. Yang sore di antara pusat dan bawah dan dadanya. Terus kemudian kalau madhab Hanafi ini bagi laki-laki itu meletakkan tangan kanan yang kiri dengan melingkarkan ibu jari dan kelingking dia di pergelangan tangan dan posisinya di bawah pusar. Kalau mazhab Hanafi itu prakteknya melingkarkan ibu jari ke kelingking, jadi posisinya begini. Itu bagi laki-laki, dan meletakkannya di bawah pusar, cari udel, ini semacam ini. Itu kalau laki-laki. Tapi kalau yang perempuan tidak perlu dilingkarkan semacam ini, dan posisinya meletakkannya itu di dada. Itu kalau madhab Hanafi. Tapi kalau madhab Syafi'i yaitu meletakkan yang kanan di atas yang kiri dengan posisi di bawah dada dan di atas pusar. Mungkin kebanyakan orang Indonesia itu di bawah dadanya, di bawah ini dada, misalkan dada di bawah, di antara sini itu di antara dada dan pusar, agak digeser ke kiri, dan jari-jarinya itu direnggangkan. Ini semacam ini. Karena apa? Karena kok digeser di bagian kiri, karena di sini ini ada hati. Karena biar hatinya itu biar tenang ketika didekap semacam itu. Kalau mazhab Hanbali itu meletakkan yang kanan di atas yang kiri, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan posisinya itu di bawah pusar, nusar udel, jadi berallah akbar ini semacam ini. Mungkin ada semacam itulah, ada yang sedekap semacam itu, mungkin pengikut mazhab Hanafi, mazhab Hambali bisa
sebagainya. Itu posisi bersedekap macam-macam. Terus kemudian asalisu utai kang kaping telu. Asalisu utai kang kaping telu iku du'aul iftitahi, donga iftitah. Du'aul iftitahi, donga iftitah. Ba'da takbiratil ikhrami, ing dalam sause takbiratul ikhram. Kesunahan yang ketiga adalah membaca doa iftitah setelah takbiratul ikhram. Jadi posisi membaca iftitah itu pada rakaat yang pertama. Selain itu maka tidak disunahkan. Misalkan sampai masbuk, misalkan imam itu sudah duduk atahiyat akhir, sampean datang terus kemudian sampean kok duduk setelah Allah Akbar langsung duduk mengikuti imam, terus kemudian sampean berdiri terus kemudian itu kan sampean rakaat pertama, maka sudah tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah, kecuali kalau imamnya itu sudah duduk, misalkan sampean masbuk, imamnya sudah duduk tahiyat akhir, terus sampean takbiratul ikhram Allahu Akbar, ketika mau duduk itu imam sudah salam, maka sampean tidak perlu untuk duduk, sampean bisa membaca doa iftitah. Intinya bacaan iftitah itu dilakukan mendapat kesunahan, itu ada syaratnya, ada ketentuannya. Yang pertama, bukan dalam sholat jenazah. Jadi sholat sunnah, sholat wajib, selain sholat jenazah maka sunnah. Tapi kalau dalam sholat jenazah, misalkan sholat jenazah, maka ya tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Terus kemudian membaca doa iftitah itu mendapat kesunahan, diperbolehkan ketika tidak khawatir habisnya waktu sholat. Kan sudah mendekati waktunya habis, namun takbiratul ikhram ki maca doa iftitah, maka ya jangan, lebih baik bersegera membaca Fatihah dan sebagainya. Terus kemudian ketentuan berikutnya yaitu tidak dikhawatirkan hilangnya kesempatan membaca Fatihah bagi makmum. Jadi ketika misalkan sampai makmum ketika imam sudah membaca Fatihah sudah habis, sampean takbir Allahu Akbar, sampean kok membaca iftitah, ya tidak ada kesunahan, karena yang lebih penting adalah sampean membaca Fatihah. Terus kemudian tidak terlanjur membaca ta'awud dan surat Al-Fatihah. Misalkan sampean kalau sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, terus kemudian sampean sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, loh aku nggak lali tidak mau doa iftitah, maka jangan diulangi, ya bablas saja, bablas membaca Al-Fatihah, karena sudah terlanjur membaca doa ta'awud dan surat Al-Fatihah. Dari sekian banyak dari sekian doa iftitah itu redaksinya macam-macam. Mungkin sampean yang dari mungkin sejak kecil diajari, mungkin sekolah di Muhammadiyah dan sebagainya, mungkin beda dengan bacaan doa iftitah bagi orang-orang yang NU dan sebagainya. Banyak, tidak apa-apa, boleh saja, ya tidak salah, ya tidak bid'ah.
Mungkin ada yang dua ikhtiar semacam ini. Allahumma ba'idni wa baina khotoyaya kama ba'adta bidal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoyaya kama yunaqqas sawbu al-abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Mungkin semacam itu. Mungkin enak, ya boleh. Ada lagi mungkin semacam ini bacaannya, Allahumma rabbi Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah, dan seterusnya. Itu boleh. Atau yang familiar mungkin semacam ini, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna sholatid, dan seterusnya. Monggo boleh, bebas baca doa iftitah. Ar-rabi'u yang kaping 4 iku at-ta'awudzu maca ta'awudz. Iku at-ta'awudzu maca ta'awudz. Kesunahan yang berikutnya adalah membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ketika mau membaca Fatihah, membaca ta'awudz, maka kalian jenengan dapat kesunahan. Atau membaca setelah membaca Fatihah, membaca ta'awudz ketika membaca surat pendek dan sebagainya, maka ya monggo silahkan. Al-khamisu yang kaping 5. Al-khamisu yang kaping 5 iku at-ta'minu maca amin. Iku at-ta'minu maca amin. Kesunahan yang berikutnya adalah membaca amin ketika sudah selesai membaca lafaz waladhdallin pada Fatihah, maka disunahkan untuk membaca amin. Membaca amin karena Rasulullah itu pernah bersabda, idza qoma al imam waladhdallin, ketika imam itu membaca lafaz waladhdallin faqulu amin, maka ucapan lafaz amin. Fa innal malaikata yaqulu amin, karena malaikat itu juga membaca amin sama sejamaah. Ketika imam itu baca waladhdallin, kita disunahkan bareng-bareng baca amin karena malaikat itu melawal amin. Wa man wafaqa ta'minal malaikah ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa kok bacaan aminnya itu berbarengan dengan bacaan aminnya malaikat, karena malaikat juga baca amin loh, maka dosanya orang yang baca amin itu diampuni, dosa yang sudah lewat. Maka yo maca amin ben di sepuro lek bareng karo amine malaikat. Qiraatu suratin asadisu utawi kang kaping 6. Asadisu kang kaping 6 iku qiraatu suratin maca surat. Iku qiraatu suratin maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sawuse maca Fatihah. Qiraatu surat iku qiraatu suratin maca surat ba'dal Fatihati ing dalem sawuse maca Fatihah. Kesunahan yang berikutnya adalah membaca surat ketika setelah membaca Fatihah, maka disunahkan membaca surat, baik surat pendek maupun surat panjang, atau baca surat kul huwallah, kul a'udzu binnas, kul yal kafirun, atau seterusnya. Itu sunnah bacanya. Atau membaca surat, ada surat tarawih
tarawih itu di sebagian daerah itu ada yang tarawihnya itu cepet, bacaan surat surat pendek, misalkan waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim yasin wes beruko alif lam mim atau hamim, ada semacam itu mungkin ada. Wes as-sabi'u teng kaping 7, as-sabi'u teng kaping 7, as-sabi'u teng kaping 7 iku al-jahru bantarake wacan, iku al-jahru bantarake wacan fi maudhi'i ing dalam panggonane banter, wal israru lan nglirihake wacan, wal israru lan nglirihake wacan fi maudhi'i ing dalam panggonane israr. Kesunan yang berikutnya yaitu membaca keras pada sholat yang bacaannya keras, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh. Terus kemudian membaca pelan pada sholat zuhur dan sholat asar. Bacaan keras ini tidak hanya diperuntukkan bagi imam, tapi juga disunahkan bagi orang yang sholat sendirian. Sama sholat sendirian di kamar semacam itu. Sama sholat maghrib, isya atau subuh, maka sama boleh membaca keras, tapi jangan keras-keras dan dilihat situasi dan kondisinya. Misalkan sampean sholat sendirian, mungkin sampean sudah habis sholat di masjid misalnya itu, cuma sholat sendirian ketika sholat maghrib lah, sholat isya atau sholat subuh misalnya semacam itu, sama yo baca yo keras enggak yo boleh, tapi jangan terlalu keras sehingga dapat mengganggu orang lain. Yo misalkan bismillahirrahmanirrahim, dan yo mungkin didengar oleh telinga sendiri lah macam itu. Kenapa kok sholat zuhur, sholat asyar itu bacanya kok pelan, dan subuh itu kok keras macam itu? Itu ada sejarahnya. Maka ketika sholat zuhur dan sholat asar, orang itu kan masih berkeliaran, orang kafir itu masih berkeliaran. Takutnya nanti kalau Rasulullah dan para sahabat itu membaca bacaan yang keras akan menimbulkan bencana, misalkan dapat itu didatangi oleh orang kafir dan sebagainya. Maka bacaan pada sholat zuhur dan sholat asar dibaca pelan. Terus kemudian kenapa pada sholat maghrib, isya, subuh itu kok bacaannya keras? Karena pada waktu itu orang kafir Mekah itu sudah pada masuk ke rumah, sudah tidak ada yang berkeliaran, sehingga mereka tidak akan terganggu dengan bacaannya. Orang Islam tidak curiga karena waktu itu dakwanya masih sembunyi-sembunyi. Asam ini utawa yang kaping 8 iku takbiratul intiqali, pira-pira takbir ngolah ngali rukun. Iku takbiratul intiqali, pira-pira takbir ngolah ngali rukun. Iku takbiratul intiqali, pira-pira takbir ngolah ngali rukun. Maka ketika sampean berpindah dari rukun satu ke rukun yang berikutnya, itidal, terus kemudian sampean mau sujud, terus kemudian duduk, maka disunahkan untuk membaca takbir Allahu Akbar. Atas yang kaping 9 iku atas bihu maca tasbih lil itidal, dalam waktu itidal membaca tasbih ketika itidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syai'in ba'du. Al-ashiru teng kaping 4, al-ashiru teng kaping 10, saya ulangi. Al-ashiru teng kaping 10 iku atas bihu maca tasbih fir ruku'in, dalam rukuk, was sujud dan sujud. Rukun hayat yang nomor 10 adalah membaca tasbih dalam rukuk dan sujud. Bedanya bagaimana kalau ketika rukuk, yaitu subhana rabbiyal
azimi wa bihamdih. Kalau ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih bacaannya. Terus kemudian al-hadi asyara utawi kang kaping 11 iku wad'u yadaihi nyeleh tangan lorone wong. Iku wad'u yadaihi nyeleh tangan lorone wong fit tasyahudi dalam tasyahud. Yang nomor 11 adalah meletakkan kedua tangannya di dalam duduk tasyahud, baik duduk tasyahud awal ataupun duduk tasyahud akhir. Meletakkannya di mana? Ala fakhidhihi ing atase pupu lorone wong. Ala fakhidhihi ing atase pupu lorone wong. Kedua tangan tersebut diletakkan di atas kedua pahanya. Nasyiron hale wong kang gelar. Nasyiron hale wong kang gelar yusrohu ing tangan kiwane wong. Yusrohu ing tangan kiwane wong. Terus kemudian tangan yang kiri itu direnggangkan, diblegar nih. Di atas pupu tangannya itu diblegar nih, nah, blegar. Qobidon tur hale kang gegem. Qobidon tur hale kang gegem yumnahu ing tangan tengene wong. Yumnahu ing tangan tengene wong. Terus kemudian tangan yang kanan itu digenggam. Yang ini dilepaskan atau direnggangkan, yang kanan itu menggenggam. Ilal musabbihata angin driji pituduh. Direnggangkan di kepal, digenggam semacam ini kecuali bagian yang telunjuk. Jadi ketika berlafaz la asyhadu alla ilaha illallah, maka diacungkan jari telunjuknya. Asani asyara teng kaping 12. Asani asyara teng kaping 12 iku al-iftirasu lungguh iftiras. Fi jamil jalasati ing dalam sekabehane pira-pira lungguh. Fi jamil jalasati ing dalam sekabehane pira-pira lungguh. Kesunahan yang nomor 12 adalah duduk iftiras dalam semua duduk. Maksudnya bagaimana iftiras itu? Yaitu iftiras itu artinya lemek, apa ya jenis? Ya pokoknya lemek lah. Jadi kedua kakinya itu dibuat alas untuk pantatnya. Jadi kedua kaki ini tuh dibuat alas untuk pantatnya. Fi jamil jalasati dalam semua duduk, yaitu duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal. Asalis wa syara ta kaping 13 iku ataruku lungguh tawaruk. Iku ataruku tubuh tawaruk. Oleh maknani biasanya kalau di pondok itu maknanya iku atawaruku lungguh ason-ason. Napa kok dimaknani ason-ason? Karena lungguhe dipadani kaya asu. Yang mana kaki kiri itu dimasukkan di bawah kaki yang kanan. Fil jalsati ing dalam lungguh al akhirati ing kang akhir. Fil jalsati ing dalam lungguh al akhir kang akhir, yaitu pada duduk tasyahud akhir. Posisinya disunahkan yaitu duduk secara tawaruk. Ar-rabi asyara yang kaping Ar-rabi asyara utawi kang kaping 14 Ar-rabi asyara utawi kaping 14 iku atas 5 uruk salam.
iku atas 5 salam asaniyatu kaping pindho. Iku atas 5 salam asaniyatu kang kaping pindho. Kesunahan yang nomor 14 adalah uluk salam yang kedua. Jadi yang wajib itu uluk salam pada yang pertama yaitu menoleh yang kanan itu wajib, terus kemudian noleh yang kedua itu merupakan kesunahan sunnah. Misalkan namanya ketika sholat kok nolehnya cuma sekali tok, assalamualaikum warahmatullahi, terus beri kencang ini ndak noleh ngiwo, tidak apa-apa, itu tetap sah sholatnya. Terus yang berikutnya yang terakhir al-khomisa syaro utai kaping 15. Mungkin tadi kalau yang tulis itu bacanya yang benar adalah as-salisa syaro. Mungkin tadi saya ngomongnya as-salisu, yang benar adalah as-salisa syaro. Yang 15 al-khomisa syaro utawi kang kaping 15 bikuniyatul khuruji niat metu minas sholati saking sholat. Minas sholati saking sholat. Kesunahan yang berikutnya nomor 15 adalah niat keluar dari sholat. Jadi setelah salam sampean yo dalam hati niat lek wis bar sholat, ngebari sholat. Itu sunnah. Mubtilatus sholati wallahu a'lam bishawab. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada manfaat dan barokahnya dari kami. Apabila ada orang lebihnya saya minta maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.